Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan soal ini kita coba bahas latihan soal barisan geometri teman-teman. Ini barisan geometrinya lumayan unik kalau yang ini teman-teman. Oke, langsung saja. Lingkaran L1 yang berjari-jari R adalah lingkaran luar segitiga sama sisi S1. Lingkaran L2 menyinggung sisi-sisi S1 dan merupakan lingkaran luar segitiga sama sisi S2. Demikian seterusnya sehingga diperoleh barisan tak berhingga segitiga-segitiga sama sisi S1, S2, S3 dan seterusnya. Jumlah luas semua segitiga tersebut adalah titik-titik. Oke, ini termasuk soal yang agak lumayan rumit ya bagi saya. Ya, meskipun nanti pembahasannya lumayan panjang. Oke, kita coba bahas. Ya, langkah pertama saya berikan berupa segitiga dan lingkaran, ya ini yang dimaksud dengan lingkaran L1 dan segitiga sama sisi S1, karena lingkarannya dia itu berada di luar ya katanya. Adalah lingkaran luar segitiga sama sisi. Oke, berarti ketiga sisinya sama ya. Nah, yang dimaksudnya lagi itu yang keduanya adalah yang keduanya lagi dia maksudnya seperti ini. Jadi ada lagi sebuah lingkaran lagi, kemudian sebuah segitiga lagi di dalamnya. Itu yang dimaksud dengan lingkaran luar segitiga sama sisi, adanya L2-nya ya. L2 menyinggung sisi-sisi S1. Katanya ada lingkaran kedua, katanya menyinggung, di sini titik singgungnya. Oke, kemudian segitiganya lagi terdapat di dalam. Dan seterusnya ya. Ya, dan seterusnya itu bisa digambarkan menjadi seperti ini teman-teman. Ya, dan seterusnya mungkin masih banyak di dalam di sini. Oke, kita coba bagaimana pembahasannya. Ya, di sini saya berikan dulu di sebuah segitiga dan sebuah lingkaran. Kita misalkan panjang sisinya si segitiga yang ini ya, panjangnya kita anggap A. Oke. Ya, berarti di sini A juga ya. Di sini juga A. Kita akan mencari apa rumus dari si R-nya ini yang melibatkan si S, atau juga boleh kebalik. Ya, nanti kan yang dicari berapa S1 ya, luasnya berapa luasnya dan berapa luas ketika di jumlah ini. Nah, cara mencari panjang sisinya ini, kalau kita hitung nanti kan jari-jari dulu kita cari. Panjangnya kita tarik dulu garis dari sini ke sini ya. Kemudian ini kan menjadi 1/2A gitu ya. Nah, kalau ini jadi 1/2A, kita cari tingginya dari sini ke sini ya. Selanjutnya ini kita gunakan dalil Pitagoras, di mana nanti jadinya anggap di sini T, berarti T kuadrat itu sama dengan ya kuadratnya ini kita ambil yang A kuadrat dikurangi dengan yang ini 1/2 ya kuadrat. Berarti T kuadrat ini sama dengan ya A kuadrat dikurang 1/4A. Harus ada A di sini. Sedikit lupa, mohon maaf. Ini A pangkat 2. Oke. Ini kalau kita sederhanakan jadinya T pangkat 2-nya adalah 3/4A kuadrat, atau tingginya adalah A bagi 2 akar 3 ya, atau tinggi sama dengan akar 3/2A. Oke. Dari sini lagi kita akan coba mencari jari-jarinya lagi dengan cara tarik garis dari titik atau dari yang T ini ke bawah di sini gitu ya. Nanti akan menjadi diameter. Caranya ada sebuah rumus, misalkan ada sebuah lingkaran, kemudian membentang seperti ini, atau saya terapkan aja di sini ya. Caranya adalah misalkan ini X, berarti T ketika dikali dengan X itu akan sama dengan panjang dari sini ke sini dikali juga dari sini ke sini. Karena ini setengah A ya, kita kalikan juga dengan yang di sini itu setengah A juga. Nah, itu rumusnya teman-teman. Dimana T itu kan akar 3/2A kali X sama dengan ya 1/2A kali 1/2A. Nah, sehingga sama-sama 1/2 ini bisa hilang ya. Gini. Selanjutnya kan yang dicari X nih. X-nya adalah ya kita pindahkan ke bawah jadinya 1/2 akar 3A, atau disederhanakan menjadi 1/6 akar, tidak ada lagi akar ya. Ada 1/6 karena sama-sama kali akar 3, kita rasionalkan ya. Kalau dikali akar 3 ini menjadi akar 3 di sini,
Ini kali 3 hilang akar 3-nya, 2 kali 3 6, berarti 1/6 akar 3A. Ya, itu nilai X-nya. Nah, sehingga nilai jari-jarinya, diameter dulu. Sehingga nilai diameternya itu adalah T ditambah X. Ya, T ditambah X, T-nya ini, X-nya ini. Artinya 1/2 akar 3A kita tambah dengan 1/6 akar 3A. Nah, kita jumlahkan berapa teman-teman? Ini diameternya berapa ya? Ini jadinya kan 3/6. 3, jadi kalau saya sederhanakan begini, samakan penyebutnya 3/6 sama-sama akar 3-nya saya keluarkan aja. 3/6 ditambah 1/6 kurung ya akar 3A, gitu kan. Nah, ini menjadi 4/6. 4/6 itu 2/3 ya akar 3A. Oke, seperti itu. Karena yang dicari adalah jari-jarinya, karena ini jari-jarinya yang besar, dikatakan nanti adalah R. Berarti R ya akan sama dengan ini coba 2/3, bagi 2 lagi kan. Artinya 2/3 A, saya ulangi. Ini kayaknya dia agak pecahannya ya. Jadi R sama dengan ya 2/3 akar 3A akar 3A. Baru kita bagi lagi dengan 2. Nanti jari-jarinya menjadi ini bagi 6. Ya, atau hilang saja 2-nya boleh. Ya. Berarti nggak apa-apa lah, kita belajar aja dulu. Ini jadinya adalah 2/6 akar 3A atau 1/3 akar 3A. Oke, diketahui jari-jarinya seperti ini. Ya, dalam variabel A ya. Oke, selanjutnya ya, saya pindahkan saja di sini teman-teman. Bagi yang ingin video menulis pembahasannya, ya saya ambil saja, pause aja ya videonya ya teman-teman. Saya hapus saja bagian di sini. Oke, selanjutnya kita cari lagi. Ya, kita cari lagi untuk lingkaran yang ini teman-teman. Dimana tadi ini adalah R-nya tadi, kemudian yang ini adalah A. Nah, ini adalah nilai R-nya. Selanjutnya yang di sini, karena lingkarannya ini ya sudah dicari lagi, yang akan kita cari lagi gitu ya. Itu untuk mencari segitiga yang besarnya ini yang di dalam ya, panjang sisinya itu, kalau di sini panjangnya A, kemudian ada sebuah lingkarannya di dalam ini, lingkaran yang ini, kemudian sebuah segitiga lagi di dalamnya, tentunya adalah segitiga sama sisi. Ada triknya teman-teman. Ya, paham maksud saya ya teman-teman? Jadi sebuah lingkaran, sebuah segitiga di dalamnya, ada lagi lingkarannya di dalam, ada lagi sebuah segitiga lagi yang di dalam. Ya, triknya adalah ketika panjangnya di sini teman-teman itu diketahui, maka yang di sini panjangnya itu ya, panjang sisinya yang ini adalah 1/2A. Begitu. Nah, ketika didapat lagi ini sisi yang ini ya, segitiga sisi yang ini. Kemudian ada lagi sebuah lingkaran lagi di dalam, kemudian ada lagi sebuah segitiga ya di dalam di sini. Maka untuk panjang sisi segitiga yang ini dari sini ke sini ya, itu 1/4 dari A. Ya, selalu 1/2 pengalinya teman-teman. Seperti itu. Yang artinya apa? Panjang sisi segitiga yang besar ya, S1. Jadi S1 itu sisinya adalah si A, sedangkan S2 sisinya adalah 1/2A. Gitu teman-teman. Karena ini kan S itu adalah luas ya. Coba saya cek lingkaran L1 yang berjari-jari R adalah lingkaran luas segitiga sama sisi S1. Nggak ada ya. Nanti kita cari luasnya. Nah, gini teman-teman, sehingga sisinya S3 itu adalah 1/4A. Oke, seperti itu teman-teman. Karena ini bicara luas dia, maka mencari luas untuk segitiga, jika diketahui ketiga sisi atau segitiga sama sisi, ya, luas segitiga sama sisi itu rumusnya adalah S kuadrat dibagi 4 baru akar 3. Jadi itu rumusnya teman-teman. Nah, sehingga apa? Luas untuk seluruh segitiga ini ketika segitiganya sampai tak hingga itu ya, luasnya menjadi ya S1 ditambah S2, ya maksudnya ini luasnya ya.
Kalau S1 kan panjang sisi. Berarti luasnya segitiga S1 atau gini, luas S1 ditambah luas S2 gitu ya. Ya, ditambah dengan luas S3, ya ditambah seterusnya. Nah, ini menjadi S kuadrat per 4, S ini saya ganti A saja ya. Artinya jadinya A pangkat 2 bagi 4 akar 3 ditambah gitu ya. Ditambah kemudian A yang ini kan S2 nya ini kan sisinya, artinya 1/2 A, satu kesatuan kuadrat dibagi 4 akar 3 gitu. Ditambah ini lagi satu kesatuan juga, 1/4 A pangkat 2 dibagi 4 akar 3. Ya, dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Saya pindahkan saja. Oke, saya buat ke atas di sini teman-teman, jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari berapa penjumlahannya ini ketika diuraikan teman-teman. Coba saya cek, karena semuanya ada unsur akar 3/4. Saya didepankan jadinya akar 3/4 gitu ya. Kurung. Oke. Nah, yang ini tentunya jadinya A pangkat 2 ditambah, kemudian yang ini berapa teman-teman? 1/4 ya, 1/4 A pangkat 2 ditambah lagi yang ini 1/16 ya, 1/16 A pangkat 2 dan seterusnya. Nah, sekarang sama-sama juga A pangkat 2 nya ini teman-teman saya keluarkan juga. Berarti akar 3/4 A kuadrat kurung, berarti jadinya 1 ditambah yang ini adalah 1/4 ditambah yang ini 1/16 ditambah dan seterusnya. Oke, mungkin yang ini saya hapus saja teman-teman ya. Selanjutnya kita coba menghitung yang ini teman-teman, karena merupakan barisan geometri. Ya, sama dengan ini tetap akar 3/4 A pangkat 2. Nah, yang ini ya, ini adalah suatu barisan geometri ya, dimana A-nya adalah 1 dan R-nya adalah 1/4. Oke. Nah, rumusnya ketika barisan geometri tak hingga ini, rumusnya adalah biasa disingkat dengan air ya, A1 kurang R gitu. Selanjutnya saya sederhanakan, artinya masukkan nilainya ya. Jadinya akar 3/4 A pangkat 2 kali A-nya adalah 1 bagi 1 kurang 1/4. Oke, sederhananya lagi, ini tetap akar 3/4 kali A pangkat 2 kali 1 per yang ini 3/4. Oke, berarti 4 ini coret saja ya teman-teman ya. Kalau dicoret berarti hasilnya adalah akar 3/3. Oke, gitu ya, akar 3/3 A pangkat 2. Nah, itulah luas seluruhnya. Yang jadi masalahnya kita harus mengganti bahwa dalam bentuk rasio dalam bentuk jari-jari, bukan dalam bentuk A. Nah, sekarang kita ubah yang ini teman-teman dalam bentuk R ya, dimana ini saya pindahkan jadinya adalah R. Jadi kalau R yang ini 1/3 akar 3 ini itu akan sama dengan 1 per akar 3A. Itu teman-teman ya, sama. Nah, saya pindahkan ininya berarti akar 3R sama dengan A. Ya, saya rubah ya, atau ketika saya kuadratkan ya, masing-masing kedua ruas ini saya kuadratkan. Jadinya A kuadrat yang ini adalah 3R kuadrat gitu ya. Nah, saya ganti di sini teman-teman. Jadinya adalah akar 3 bagi 3 kali ya, A kuadrat itu 3R kuadrat. Nah, sehingga 3-nya bisa habis. Jadinya adalah R kuadrat akar 3. Oleh R kuadrat akar 3 maka opsinya adalah alfa. Oke, jadi lumayan panjang di sini teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Mungkin saya tutup pembahasan saya. Jangan lupa standby terus di channel saya teman-teman, dan jangan lupa subscribe-nya ya untuk kemajuan channel saya. Terima kasih atas subscribe-nya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.